otoritas, punya karya, orang dapat banyak manfaat dari dirinya, orang sukses lah dia taunya. Perusahaan punya, orang dapat banyak kebaikan ditolong sama dia. Suatu saat dia naik sepeda, dikiranya tawadu. Hebat ya ini orang tawadu. Coba yang naik sepeda, orang yang nganggur, kemana-mana ninggalin utang, kerja juga maksimal sebulan udah dipecat. Naik sepeda, dianggapnya apa? Orang kere dia mah. Gimana orangnya kan? Ya. Yang sukses tadi, dia pakai jam tangan beli di TikTok Shop, harganya 89.000, dikira belasan juta. Masa sih bos gua pakai jam tangan murah? Kok di tangan dia jadi bagus gitu? Udah tahu orang yang tadi, yang kemana-mana ninggalin utang, nggak bisa dipercaya, selalu bohong, selalu dusta, nganggur. Tahu-tahu dia pakai handphone, harganya 25.700.000 warna oranye, spesifik banget ya. Hah? Orang anggapnya apa? KW nih. Enggak bro, beneran kok asli, ini lihat struknya. Jadi struknya dibawa kemana-mana, dia ganti celana, struknya ngikut tuh. Oh iya bener ya, 25 juta lebih ya. Oh berarti lu menang slot. Dikira menang slot, atau dikira nyolong. Niatnya beli barang untuk ningkatin kelas diri, tapi malah dihina. Kenapa? Oh, bukan dirinya yang mahal, nggak mantesin diri. Ya, maka ayo. Kok kami nggak ada waktu? Izinlah bu. Gimana prioritas, punten? Kau pernah baca survei bahwa orang modern zaman sekarang pegang handphone dalam sehari itu 313 kali dalam sehari rata-rata. Ada yang lebih, ada yang kurang. Contoh, turun dari motor, keluar, lihat handphone 2 detik, kantongin lagi, cek doang ada WA atau enggak. Tapi sehari bisa 300-an kali. Jadi, kalau dihitung durasi, rata-rata 5-8 jam. 5-8 jam. Bahkan di aplikasi kayak Instagram itu nanti bisa dilihat di setting, hari ini kita udah buka Instagram berapa jam itu kelihatan. Ya. Tapi punten, buka 5 jam itu. Kalau mau jujur, apa semuanya jadi manfaat? Kadang cuman scroll, lucu, tap layar, udah. Apalagi kalau ada kisah perceraian atau pertengkaran artis, oh itu dicari dulu itu. Ada yang nonjok lagi, ada yang udah cerai berantem. Ya. Kita lagi nggak bahas berita artis tapi ya. Yuk, ibu sukanya apa? Masak. Masak, tonton di YouTube, di mana? Silakan. Sampai benar-benar bisa bikin masakan enak. Orang tahu, oh orang tuaku punya karya. Serius. Ini sampai kita pernah coba nasihat, ada guru pernah nasihatin kayak gini ya. Di sekolah-sekolah, gurunya masuk ke ruang kelas, kasih kertas kosong ke anak-anaknya. Dibilangin apa? Nah, Bapak kasih waktu 5 menit ya. Tolong tulisin keutamaan orang tua kalian di kertas itu. 5 menit ya. Iya. Tahu apa yang terjadi? Jangankan 5 menit, sampai setengah jam juga ada yang masih ngelamun, apa bagusnya si mama ya. Lagi mikir kayak gitu, nunduk. Ini biru baru tadi malam, fresh banget dibentuk gagang kemoceng. Ini bekas sendal, ini bekas ciwitan. Iya, kadang kita nyiwitnya sambil ngucap kalimat thayyibah. Astagfirullahaladzim gitu, sampai naik begitu. Gak semua. Cuman di film azab kok. Tapi pernah ditemukan ada anak yang sampai minta kertas lagi ke gurunya karena katanya belum selesai menuliskan semua keutamaan orang tuanya. Ini dahsyat tuh. Ketika dilihat anaknya lebih rajin belajar, lebih beradab, lebih cepat menyerap ilmu, orang tuanya juga jadi manfaat di publik, di masyarakat, banyak orang terbantu dengan ilmu dan kehadirannya. Dan yang paling keren, ketika ditanya, nah siapa idolamu selain Rasulullah Muhammad SAW? Jawabannya, mama sama papa. Masya Allah. Orang kalau udah kagum, yang kita kagumi cuma ngomong, jangan nurut, terus. Jadi kalau kita
Ya punten ya, kitanya juga nggak pernah membuktikan diri, nggak pernah jadi teladan, ngomong mau sih, nggak, jangan kamu siapa sih? Terus anak makin gede, dia makin mikir, ini orang ngomong nasihatin saya, siapa dia? Ini juga kadang punten. Ini memang banyak faktor ya. Ketika kita ngelihat ada anak nggak nurut sama gurunya, ya gimana? Faktor lainnya adalah ya dengan sistem kita zaman sekarang miris gaji guru. Akhirnya orang-orang yang berkualitasnya nggak mau ngajar. Akhirnya naudzubillah misalkan kerja di mana, di perusahaan ini, perusahaan itu karena bisa memberikan yang layak. Boleh, itu manusiawi, masuk akal. Karena dia juga punya tanggungan. Tapi akhirnya tanpa sadar jadi seleksi alam. Akhirnya yang ngajar, yang jadi guru siapa? Punten, yang udah ngelamar ke beberapa bank pengen kerja tapi nggak diterima, keterimanya di SDIT. Terus maka punten, mau jadi generasi seperti apa kalau misalkan diajar oleh guru yang terpaksa mengajar? Ngajarin ke anak-anaknya ya udah, dia juga nunggu gajian yang penting tiap bulan. Mau anaknya jungkir balik mau gimana? Memang ya faktornya banyak yang harus dirapikan ya. Entah disalurkan, disubsidi ya. Tapi nggak tahu lebih pilih dijadiin makanan ya. Ya nggak bahas ke situ sih ya. Tapi yuk ya. Jadi orang tua mengagumkan. Bismillah. Karena pun Nabi sukses dakwahnya karena itulah. Beliau selalu doain dan beliau benar-benar terbukti kan kalau di Al-Baqarah surat 9 At-Taubah ayat 128 ya, haditsun alaihi ma'anittum ya, bahwa benar-benar dirasa sedih beban penderitaan orang di hati Nabi dan benar-benar Nabi itu menginginkan kebaikan. Aziz alaihi ma'anittum dan Nabi benar-benar mengingat kebaikan bagi kita semua, jadi kerasa benar cintanya. Maka ya udah bismillah kita berlatih. Kita makan kadang ini hal-hal yang contoh sederhana ya. Ibu manggil anaknya di kamar, manggil dari ruang tengah, adek, nggak keluar. Ibu ngapain lu? Jerit, adek, belum keluar juga. Mau nggak mau gimana bu? Ibu tahu Kung Fu Hustle, film Kung Fu Hustle? Ya. Adek, kaca pecah 3 misal. Si anak lari tunggang langgang keluar. Ada apa mah? Jujur, ibu langsung ngasih tahu alasan tadi kenapa manggil atau diomelin dulu? 1-0. Anak teh kemana sih? Main game lu. Besoknya si Ade manggil si mama, mamanya di kamar, anaknya di ruang tengah. Mama, nggak kedengeran. Mungkin dari ruang tamu sampai kamar mamanya harus naik angkot, nggak tahu. Siapa tahu orang kaya ya, rumahnya segede rumah Gu Junpyo. Ya udah dicontohin sama mamanya, mama belum dengar. Terakhir dia juga udah deg-degan nih, mau nggak mau tapi ya, mama. Keluar mamanya dengan tergesa-gesa. Tahu apa yang terjadi? Anak teh kurang ajar, masa manggil mamanya kayak begitu sih? 2-0. Mikir si anak teh, keng heula ya. Aik tadi kemarin teh saya dipanggil sampai teriak teh nggak kedengeran. Kayaknya nggak ada deh anak yang pas dipanggil terus si mama manggil pura-pura nggak denger biar dicabok. Nggak ada yang senekat itu. Nggak kedengeran, makanya baru bijil, baru keluar, baru muncul. Sekarang giliran si mama yang nggak kedengeran, tetap aja saya yang dicubit. Keng di mana ini letak keadilannya ya? Lagi dicubit diomelin gitu, anak tetangga datang minta garam, minta gula, langsung ramah lagi. Anak teh meni ganteng, sakit hati. Itu anak cuma minta gula, yang siap tadi disuruh beli gula diomelin saya ya.
Nggak adil ini ya. Tahu-tahu ibunya cerita di pengajian, kok kenapa ya anak saya kok minderan ya anaknya. Secara fitrah si anak bakal mikir tempat paling aman itu dua, satu mamah, dua rumah. Tapi ternyata rumah dan mamah adalah tempat dia paling sering diomel, dibandingin, dan lain-lain. Suatu saat dia harus keluar, terjun ke masyarakat, ketemu orang dengan sekian macam karakter yang berbeda-beda. Dia takut. Orang yang seharusnya paling aman aja malah paling sering nyakitin. Ya sudah akhirnya. Jadi iya, anak berbuat salah ada yang bisa gara-gara teman-temannya, gara-gara medsos, gara-gara. Tapi nggak bisa kita salahin anak terus semua. Ya anak lahirnya dari rahim ibu, tapi anak sebetulnya kan punya Allah juga. Tugas kita mantesin, udah pantas belum jadi orang tua yang pantas anaknya ditolong sama Allah. Maka bismillah ya, memantaskan diri. Ini punten ya, kadang ada yang nanya, kok gimana ya cara supaya anak lepas dari kecanduan gadget? Jadi waktu nanyanya ke guru kami, punten, maaf. Kalau dijawabnya kayak begini, Bu, yang ngasih handphonenya siapa? Satu. Ya kami sih kok, tapi kan buat komunikasi, jujur buat komunikasi. Kalau sekedar buat komunikasi, kenapa nggak handphone Nokia zaman dulu? Yang penting bisa ditelepon. Kenapa harus yang smartphone? Biar bisa main game terus pas ibu nonton Netflix gak diganggu kan? Jujur dulu nih, ya. Dan punten, emang ibu gede dulu pakai handphone? Ibu jungkir balik ke sawah segala macam, pulang kok nyampe kok. Bismillah, ya sepedahan, ya jalan kaki. Ada yang lewat sawah dulu, ya. Bismillah. Sehingga akhirnya, dan punten satu hal lagi, Bu, handphone itu ada harganya kan Bu? Dia nggak murah kan? Dia harta kan? Dan kita tahu ada tata cara ngasih harta loh ke anak. Surat 4 An-Nisa ayat ke-6 ya. Sebagaimana gini nih, kalau ternyata ibu punya ponakan, nah orang tuanya yang misalkan kakaknya ibu meninggal, warisannya 18 T. Si anak umur 2 tahun, kasih nggak 18 triliun ke anak umur 2 tahun? Enggak dong. Kalau nggak habis dijajanin cimol semua itu. Ya. Maka aturannya apa? Tadi yang di ayat ke-6. Ya wabtalul yatama hatta idza balagun nikah, 1 tuh. Sampai dia balik. Balagun nikah, usianya sudah sampai untuk sanggup menikah, 1. Ini belum balik, salah nih, menyalahin ayat berarti. Ya. Yang kedua, fa in anastum minhum rusyda, dan dia sudah punya kecerdasan. Ini gagal dua-duanya. 1 dia belum balik, 2 dia nggak tahu cara megang duit, dikasih handphone, ya dia nggak tahu kapan cara atur waktunya kayak mana. Terus tahu-tahu kita yang ini salah anak tuh, nggak bisa, semua serba salah anak, nggak bisa. Kita yang duluan nyalahin ayat kok. Karena guru saya mah sampai bilang kayak gini, bertobatlah orang tua yang pernah beliin PlayStation ke anaknya, serius. Ya. Ingat dulu zaman Sega, Nintendo, PlayStation, PS1, PS2 sampai banyak rentalnya dulu mah. Ya, sekarang udah berpindah ke smartphone. Ya. Tapi yang nggak bisa semua salah mereka nggak bisa. Ya. Bismillah. Waktu ini AA yang cerita ya, kisah nyata. Beliau memang gak nyebutin nama dan tempat. Ada seorang ibu sampai jam 3 malam duduk di depan teras rumahnya nungguin anaknya. Akhirnya anaknya pulang, dipapah sama temannya dalam keadaan lagi mabuk. Sedih tentu. Temannya juga gak enak, ya udah didudukin di teras.
Si ibu dengan susah payah karena anaknya udah lebih tinggi, lebih besar daripada si ibunya, nggak kuat untuk naikin ke lantai kamar atas. Akhirnya ya udah ditidurin di sofa ruang tamu, dilepasin tali sepatunya, kaos kakinya, digantikan pakaiannya, diseka pakai kain hangat sambil ngejekain anaknya. Ini anaknya berucap ke hadapan Allah, ya Allah, hamba yang salah ya Allah. Ini anak yang dulu kau amanahi, anak ini gak pernah minta lahir ya Allah. Aku yang pengen dia ada, dia amanah ya Allah. Tapi hari ini dia bermaksiat, minum khamr. Sampai dibelah itu si anak, netesin air mata terus jatuh ke pipi anaknya. Maafin mama ya, pasti mama yang salah. Tetesan air matanya jatuh ke pipi anaknya. Anaknya merem, tapi ternyata dia nggak denger, dia nggak lagi dalam keadaan tidur. Allah ridho dengan taubat orang tuanya. Besoknya anaknya berhenti mabuk. Serius, kita takut sama masa depan anak, mikirin wajib ya. Tapi kalau mau jujur, apa andil kita buat anak? Kita yang bikin tangan atau kakinya gitu. Sehelai alisnya kok enggak, sehelai alisnya pun enggak kok. Maka yang pertama serahkan, tenanglah, anak ini punya Allah. Surat 18 Al-Kahfi, dari 4 kisah besar ada kisah Nabi Musa alaihissalam bertemu Nabi Khidir kan, ayat 60 sampai 82. Salah satu yang diprotes sama Nabi Musa apa? Ada rumah dua anak yatim mau roboh malah dibangun ulang. Nabi Musa protes, kita tadi minta dijamu aja nggak dikasih sama warga sekitar sini, terus kenapa kita malah ngebangun rumah 2 anak yatim ini yang mau roboh? Harusnya kita layak nih diganjar, dijamu atau di apa, kasih minum minimal. Tapi dijawab di ayat ke-82-nya bahwa ini adalah kehendak Tuhanmu dan alasan utamanya adalah wa kana abuhuma sholihah, karena bapaknya soleh. Tapi Buya Hamka di kitab Tafsir Al-Azamnya memilih untuk menggunakan kata orang tua bukan ayah. Karena ada riwayat juga yang menyebutkan ternyata yang soleh itu bukan ayah kandungnya, tapi ayahnya punya ayah lagi, punya 7 turunan ke atas. Jadi kalau ada yang suka bercanda, wah kaya 7 turunan, mungkin dari tafsir ayat itu. Dan tidak disebutkan anaknya juga soleh, anak kecil. Tapi yuk kita punya adil apa buat anak-anak? Tugas kita mantesin diri. Perhatikan, bapak ibu bangun rumah, siapa yang bangun? Tukang. 2 anak yatim ini rumahnya mau roboh, Allah utus 2 orang nabi untuk jadi tukangnya. Karena satu alasan, bapaknya soleh. Bismillah. Kita udah siapin yang terbaik. Umur nggak ada yang tahu, bisa jadi nanti malam kita pulang duluan. Kayak itu nggak berencana mati duluan pasti orang tuanya. Tapi kata Allah harus pulang duluan. Anaknya rumahnya mau roboh, terus gimana? Tapi Allah udah ridho sama orang tuanya. Allah utus 2 orang nabi untuk jadi tukang. Bismillah. Jadi Bu, saya banyak, salah satu tempat di mana saya menghabiskan cukup banyak waktu kehidupan adalah di Thailand, di bisnis saya yang dulu. Mohon maaf. Bagi para bandar judi, duit itu bukan masalah. Mereka bisa bayar guru dan sekolah termahal. Tapi kalau Allah udah gak ridho sama sumber duitnya, gampang tuh. Ada anak yang tetap aja LGBT, ada yang anaknya mati overdosis narkoba. Terus apa kabar yang di desa yang gajinya di bawah 1 juta, guru PAUD, anak 4, mana cukup buat uang sekolahnya? Ternyata sekolahnya gratis semua karena anak-anaknya ngapalin Quran semua. Sebelum kita angkat tangan, Allah udah tahu belum kita pengen doa apa? Makanya kadang masalahnya itu bukan kok doanya apa ya, tapi pertanyaannya udah pantas belum doa kita dikabul sama Allah. Kita mau minjem duit ke orang aja mantesin diri loh Pak. Dandan dulu, mandi dulu, muji anaknya dulu, basa-basi dulu. Kadang bawain bolu,
ditutup dengan kata pamungkas, Manawi. Barangkali ada cepet aja. Maka Allah kisah kita nggak matasin diri, ya. Ingatin takwa, jaga. Bu, saya pengen tanya ya, ibu telat makan, masalah nggak? Masalah, bisa mah, sakit perut. Telat bayar utang, masalah nggak? Apalagi. Terus masa telat sholat nggak masalah? Jaga sholat 5 waktu, tepat waktu, ya. Bismillah, ya. Doa keteladanan, sisanya nanti teknis, anak umur segimana, ngomongnya gimana, ya. Habis katanya waktunya, ya, begitu. Lanjut ke sesi selanjutnya katanya. Ada apa? Tanya jawab dulu. Oh, tanya jawab. Saya tanya, ibu jawab. Begitu. Saya kembalikan lagi dulu ke Ustaz MC kita untuk masuk ke sesi selanjutnya. Silakan, ya. Semoga bermanfaat yang tadi disampaikan. Masya Allah, begitu banyak pelajaran yang berharga. Jakarta sering, nanti ada di Masjid Darut Tauhid Jakarta Cipaku, kalau nggak salah hari Selasa tanggal jamaah hadirin 16 ya, sesi tanya jawab jam 1 siang. Minimal 2 penanya. Silakan dari bapak atau ibu. Jodoh denganmu, saya udah punya jodoh Bu, maaf udah nikah. Ada yang bertanya. Lampung insya Allah 19 Juli. Maka Istiqlal nanti ya, cara dicek lagi dulu jadwal. Bengkulu Koko. Bentar. Koko Bengkulu 1 dan 2 Agustus. 1 dan 2 Agustus. Bentar ya, kau jawabin yang di sini dulu ya. Bentar. Suaranya jelas kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana orangnya? Oh iya, silakan Bu. Saya mempunyai bukti dari lulus SMA dan mau ke universitas. Iya. Antara saya dengan terjadi gap gitu ya, maksudnya bukti saya itu pengen masuk ke universitas A. Kami selaku orang tua itu pengen kami masuk ke universitas B. Ya. Masuk juga jurusan apa gitu ya. Iya. Jadi ini permasalahannya karena perbedaan prinsip ya. Bagaimana menyikapi atau memberikan nasihat kepada putri kami ini biar kami selaku orang tua bisa memberikan yang terbaik gitu ya. Iya. Tidak ada ya, karena dari masalah ini tuh hubungan kami dengan putri itu agak renggang gitu. Jadi kan memang gitu. namanya masih Gen Z ya, jadi dia kayak gitu. Umur 17 ya, 18 ya. 18. Baik. Itu aja Ustaz buat pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut nggak anaknya? Tidak. Enggak. Ya udah, saya jawab buat ibunya dulu ya. Nanti beda, harus jawaban ke anak sama ibunya beda ya. Bu sama bismillah. Anak ibu yang genggam hatinya Allah. Kita coba ditahajudin. Kalau ada rezeki sedekah untuk itu boleh ya. Itu namanya bertawassul. Tawassul itu menjadikan ada wasilah untuk terkabulnya doa. Dan yang kau ketahui ada 3 tawasul yang diizinkan. 1, tawasul dengan nama-namanya Allah ya. Ya Allah, ya Ghani, ya Mughni, minta rezeki udah, ya Razak. Disebutkan dulu memuji Allah. Al-Fatihah aja 5 ayat memuji Allah, 2 ayat permintaan dari 7 ayat. Tawasul yang kedua, bertawasul dengan amal soleh. Kayak di kitab Riyadhus Shalihin hadisnya terkait orang yang tertutup di dalam gua, lalu mereka menyebutkan amalan mereka masing-masing supaya batunya bergeser. Yang ketiga, dengan doa orang-orang soleh, minta didoakan sama guru gitu ya.
Yang itu di 3 hal yang diizinkan, tawasul yang diizinkan dalam syariat. Maka bismillah, kencengin lagi dan sampaikan aja apa adanya, boleh sih Bu. Kalau contoh, nah, mama kenapa milihinnya di sini tuh karena di sini nanti relasinya lebih baik. Kalau khusus untuk di jurusan ini, pembelajaran yang ini di kampus itu lebih baik. Atau bahkan punten, nah ke kampus ini soalnya mama papa budgetnya adanya segini. Yang ridho ya nak, bismillah, itu boleh kok. Ya, boleh. Karena emang ya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anak itu dari umur 0 sampai usia tamyiz. Tamyiz itu usia untuk udah bisa menilai mana untung mana rugi ya. Kayak contoh anak kalau bayi kan api aja pengen dia pegang karena nggak ngerti. Nanti ada dia belum balik tapi udah tamyiz, dia tahu api itu ngebakar, ngerusak, itu merugikan, jadi dia nggak mau. Ya, dari usia 0 sampai tamyiz belajarnya kan meniru, maka perlakukan dia seperti raja. Memang kita yang suapin, kita yang cebokin. Nanti usia tamyiz sampai akhirnya balik dewasa, maka perlakukan dia seperti prajurit. Dapat kebaikan dia dikasih reward, ya. Ngelakuin kesalahan juga ada iqab, ada hukuman, ya. Dan hukuman itu boleh di dalam Islam, karena hukuman itu seperti obat. Dosisnya tepat sembuh, dosisnya kebanyakan overdosis malah tambah parah, dosisnya kurang nggak mempan. Yang tahu ukurannya, bismillah, orang tuanya bismillah, mudah-mudahan tahu. Nanti ketika sudah besar akan diperlakukan seperti sahabat, ya duduk kayak ngobrol sama sahabat aja, diskusi. Ya masalahnya mama ada budgetnya segini, papa ada segini, sanggupnya di sini. Dan kalau di sini nak, karena papa kenal, misalkan ya, karena papa kenal sama ini rektornya, maka bisa dapat diskon. Apapun itulah, tapi bisa diskusi. Dan sekali lagi anak itu ada di hatinya digenggam oleh Allah. Itu orang tuanya dulu. Kedua, nah ini saya harus ngomong sama anaknya. Mudah-mudahan ada yang kenal sama anaknya. Punten. Ada keberkahan pada ketaatan sama orang tua, serius. Kunci sukses itu 2. 1 nurut sama Allah, 2 nurut sama orang tua. Selagi nyuruhnya, punten ya. Kami itu sampai diajarin tentang orang tua tuh kayak begini, Bu. Kalau orang tua kita berkata, nah 1 + 1 itu 5 loh. Iya Bu, betul. Udah, jangan dibantah, serius. Serius. Selagi perintahnya nggak nyuruh ninggalin sholat, buka aurat, nyembah selain Allah, sisanya ke orang tua tuh, kalau mewajibkan diri udah nggak boleh pakai benar atau salah. Kita jangan mandang orang tua hak kewajiban, enggak. Mandang orang tua tuh harus dengan hak, harus dengan sudut pandang dia adalah surganya saya, udah gitu aja. Dan demi Allah, sebagaimana ada ketaatan, ada keberkahan pada taatnya istri pada suami, juga ada keberkahan pada taatnya kepada orang tua. Apalagi udah diskusi, apalagi udah dijelasin, nah bukan kami nggak mau masukin kamu di situ, tapi kan faktornya banyak, bisa jadi budget, bisa jadi jarak, dan orang tua juga tahu ini karakter anak seperti gimana. Kalau di sini memang dekat, jadi lebih bisa terpantau. Karena orang tua kenal anaknya. Kebayang ini orang nanti jauh harus naik pesawat karena misalkan di luar kota atau di luar pulau gitu ya, nggak ada yang mantau. Itu kan semua pertimbangan dan boleh disampaikan. Cuman itu dia, kalau ada kesempatan ngomong sama anaknya, nurut sama mamamu, serius. Selagi perintahnya bukan nyuruh kamu nyembah selain Allah atau ninggalin sholat, ada keberkahan pada taat sama orang tua. Tahu salah satu amalannya Ustaz Adi Hidayat? Ustaz Adi Hidayat itu mamanya nyeletuk, ibu beliau nyeletuk, itu mobil bagus ya, itu besok mobil udah harus ada di rumah, serius. Yang nggak langsung mobil Bu, diawali dari martabak dulu kok, kan nggak langsung sebesar sekarang kan. Tapi serius orang tua tuh segitunya, ya. Cuman ini dia anaknya nggak ikut. Tapi bismillah ya. Mudah-mudahan nanti ada waktunya. Tapi ya kalau udah didoain sama mamanya mah tuh. Karena sebaik-baiknya senjata manusia tuh sebetulnya salah satu senjata terbaiknya ya, doa ibu. Makanya sampai jadi nama bus kan, ada bus doa ibu. Ya. Nggak nyambung sih ini, tapi ya udah. Ya.
Begitu dulu lah saya jawabnya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Untuk selanjutnya satu lagi penanya, silakan. Oh, yang di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Mangga. mohon maaf. Sebelumnya saya pernah mendengar dan membaca bahwa katanya keburukan pada anakmu adalah teguran untukmu. Ya. Berkata Hasan al-Basri rahimahullah, apabila kamu melihat perkara yang tidak kamu sukai pada anakmu, mohonlah kepada Rabb untuk mencabut hukumannya dan bertaubat kepadanya atas dosa-dosa karena keburukan kepada anakmu tak lain itu bukan untuk itu. Ya, jadi pertanyaan saya, jika orang tua itu sudah berusaha bertaubat, mengaku kepada Allah, cepat sifat anak itu masih belum berubah gitu. Ya. Apakah tandanya taubat orang tua itu belum diterima oleh Allah? Ya. Ataukah bagaimana sebetulnya? Mungkin orang tua juga bingung ya, kesalahan apa yang sudah dia perbuat gitu kan, orang tua itu perbuat sehingga sampai detik ini anak itu masih belum ada perubahan gitu. Baik, bismillah. Terima kasih Ibu. Bismillah. Begini, apakah dosa orang tua itu nanti bisa berdampak kepada anak? Kalau pertanyaannya itu iya. Apalagi yang bicara Imam Hasan al-Basri itu tabiin, belajar langsung kepada sahabat beliau itu. Ya. Cuman terserah Allah. Karena toh memang ada juga yang orang tuanya sudah baik sekali. Contoh Nabi Nuh alaihissalam, anaknya tetap gak nurut. Tapi kalau kita pengen mikirnya pasti ada dosa saya, demi Allah itu pemikiran yang bagus. Karena orang yang berpikiran seperti itu, setiap kali kejadian dia sibuk tobat. Di saat ada orang-orang yang setiap kali ada kejadian sibuk nyalahin. Serius. Dan ini amalan para nabi. Contoh, Nabi Adam digoda makan buah terlarang, kan tadinya nggak mau. Akhirnya iblis godain siapa? Istrinya. Akhirnya istrinya godain suaminya, tergelincirlah mereka berdua. Ketika akhirnya dihukum dan akhirnya bertobat, iblisnya nggak disebut. Surat ke-7 Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa idlam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami yang zalim, nggak disebut istrinya, nggak disebut, iblisnya nggak disebut. Karena memang bagi orang yang betul-betul beriman, nggak peduli apapun yang terjadi dalam hidupnya, yang mereka pikirin cuma satu, gimana caranya saya tambah dekat sama Allah. Maka kebayang kalau kita mengambil jalan pikir seperti itu, berarti apapun yang terjadi sibuk tobat, apapun yang terjadi sibuk tobat. Tahu-tahu nanti pulang di hadapan Allah sebersih apa orang ini, karena sibuk mentobati perbuatannya. Masalah anak nanti kapan jadi baiknya Bu, itu juga hak prerogatif Allah. Karena punten ya, kalau nggak ngerasa tua-tua banget ya, kalau lahir tahun 91, tapi benar-benar pernah ngeliat gitu, ada orang yang memang baru jadi baiknya tuh punten setelah dipenjara, setelah digebugin orang, kita nggak berharap itu ya, tapi memang benar-benar pernah lihat ya, akhirnya tobat lo setelah ya kepahitan hidup gitu. Atau bahkan mohon maaf setelah orang tuanya wafat juga ada, ketika dia baru kena batunya, ternyata gini ya, nggak ada mama, nggak ada papa. Tapi selagi ujungnya akhirnya dia tobat dan meninggal husnul khotimah, kumpul lagi insya Allah di surganya Allah. Kita nggak berharap itu terjadi, tapi memang ada orang yang harus belajarnya kayak gitu. Punten lah, saya dulu berhenti naik motor kebut-kebutan setelah dengkulnya jatuh sendiri dari motor. Sebelum saya jatuh ngelihat temen jatuh dari motor, tapi selagi belum saya yang jatuh kebut-kebutan, saya nggak mau berhenti ngebut. Zaman SMA itu ya. Maka
Kalau ada salah satu cara untuk meningkatkannya, bismillah. Semua ketahuilah yang terjadi dalam hidup kita tuh semuanya ujian. Terserah kita pengen jadiin itu nikmat atau jadiin itu musibah. Maka kita tolong samakan persepsi tentang nikmat dan musibah. Kalau bagi kita nikmat adalah semua kepengen jadi nyata, pengen duit dapat duit, pengen jabatan dari jabatan, pengen anak dapat anak, maka akan sulit bahagia. Karena definisi nikmat yang saya yakini, guru-guru kami yakini, sesederhana nikmat itu adalah apapun yang bikin kita tambah dekat sama Allah. Iya, sakit ngelihat anak mungkin belum nurut atau berbuat salah, tapi kalau gara-gara itu kita jadi tahajud nggak pernah bolong, karena punten. Kalau ditanya jujur, kita memang lebih mudah sujud ketika ada masalah sih daripada nggak ada masalah. Ya. Dan kadang kalau Allah udah rindu sama hambanya, ngejaga hambanya supaya nggak ninggalin dirinya, ninggalin Allah, kadang memang ada yang dikasih ujian sebegitunya. Ya. Tapi ya itu dia, kalau ujung-ujung berhasil nyampe surganya Allah, bismillah. Kau nggak tahu skenario-nya Allah apa. Tapi bisa jadi yang bertanya tadi justru pahalanya paling banyak di sini daripada kita semua, karena sabar ngadepin anaknya. Nabi Adam diusir dari surga, dosanya 1. Kita pengen ke surga, apa dosanya 1? Sedangkan ya lihat loh, Nabi Adam doanya doa tobat, dosanya 1. Umar bin Khattab pernah ngambil sebatang ranting, enaknya ranting jadi kamu. Kenapa enak? Ranting ini tidak akan dihisap oleh Tuhannya, aku akan dihisap oleh Tuhanku. Beliau menambahkan, kalau seluruh umatnya Muhammad SAW semuanya masuk surga kecuali 1 orang saja, sepertinya saya satu-satunya yang gagal ke surga. Masa yang mikir kayak gitu Sayyidina Umar? Orang yang kalau Nabi sebut sebagai, kalau aku bukan Nabi terakhir dan harus ada Nabi lagi, orangnya pasti Umar. Tapi ya begitulah orang soleh betulan, apapun yang terjadi sibuknya tobat, gak sibuknya lain. Masalah-salah kita pasti lebih banyak salahnya. Tapi kalau kita punya pola pikir seperti itu, Masya Allah, sila. Dan suatu saat kita mati nyampe surga, Bu, izin, mungkin bisa jadi bukan karena ibadah kita. Kita kadang sholat juga lupa rakaat kok. Tapi bisa jadi gara-gara sabarnya ibu ngadepin ujian di dunia. Bisa. Ketika kita lagi ngantri di pengadilan Allah, melihat, aduh, itu orang hukumannya berat amat teh. Ya Allah, Pak, dia dosanya apa, Pak? Dosanya ini kok. Wah, saya juga pernah lagi waktu hidup, mana belum sempat tobat. Pas giliran kita masuk pengadilannya, tahu-tahu ada suara, lolos. Kok lolos? Kan di dunia kamu sabar mendidik anak kamu. Kamu pikir itu sia-sia? Ladang amal, kita mah bukan di tempat tinggal, kita di tempat meninggal. Dan selagi kita nanti bangun tidur masih ada hari lagi, berarti hari ini kita sedang disuruh beramal. Dan itu dia, amal itu, pahala itu kadang gak didapat dari ibadah mahdoh saja. Ibadah mahdoh kan ibadah yang ada tata cara fikihnya ya. Ada contoh sholat harus ngadep kiblat, menutup aurat dan yang lain-lain. Tapi ada juga ibadah yang goir mahdoh. Contoh sabar ngadepin anak, sabar dampingin suami yang sakit, sabar nolak maksiat padahal bisa bermaksiat, sabar menahan amarah padahal punya hak untuk marah. Jangan dikira nggak ada pahalanya itu, Masya Allah. Dan bisa jadi itu yang besar di sisi Allah. Sisanya aku yakin. Karena kalau misalkan pun, dan kalau sudah ibunya yang soleh, entah anak atau cucunya pasti nanti ada yang jadi orang soleh. Lihat Nabi Nuh, ayahnya yang soleh, ayahnya Nabi Nuh anaknya tidak soleh. Tapi kalau sudah ibunya yang soleh, yuk lihat yuk. Nanti kalau ketemu contoh yang lain kasih tahu kok ya. Tapi contoh istrinya Imran, Hana, soleha, anaknya Maryam soleha. Maryam soleha, anaknya Nabi Isa alaihissalam. Khadijah soleha, radhiyallahu anha, anaknya Fatimah soleha. Fatimah soleha, anak-anaknya Hasan Husain soleha semua. Ya, untuk jadi solehnya perlu waktu. Kalau hari ini saya dianggap orang baik pun, ya punten, 10 tahun yang lalu masih jadi penjahat, masih dikasih, masih jadi bandar juga. Tapi ya mungkin doa orang tuanya baru dikabulinya sekarang. Wallahu a'lam. Ya.
Bismillah. Kita masuk ke sesi selanjutnya ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Jazakumullahu khairan katsiran pada Ustaz Denisli. Semoga ilmu yang telah disampaikan tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi berubah menjadi amal dalam kehidupan sehari-hari. Semoga para orang tua semakin kuat menjadi teladan bagi anak-anaknya. Hari ini 3 tempat. Anak-anak pun Bangun tidur malam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma gfirli gitu. Dari kami menghimbau Kalau mau dicari di Google bahwa hadis Nabi doa ketika terjaga di malam hari. lembaga PGTK SD, Yang mau SMP masih membuka masuk Islam silakan di DM ya. baru. Dan Kalau juga bisa Koko bantu siswa tersebut kita Kalau mau datang arahkan tanya-tanya dengan atau mau dibimbing syahadatnya, bismillah. Sallallahu alaihi wasallam Pakai gamis hitam, banyak gamis hitam. dan juga berilmu. DM Koko ya. Peppermint di mana memang tinggalnya. Terus ikhwan atau akhwat ya? Cewek atau cowok? Akhir dari perjalanan melainkan awal Semoga sembuh ibunya Muhammad Kaisan. Bismillah. Al-Azhar besok. Dan memperbanyak Gimana nggak balas ngaji? selanjutnya Minta tolong sama Allah, akan jaga circle-nya. sesi ajakan komitmen dan penyerahan cendramata yang akan Punya guru, ada yang ngingetin. Tauhid Peduli dan tim Wisata rohani. komitmen. Kepada tim yang bertugas kami persilahkan. Ke kuburan, ya Allah dia lebih kaya dariku tapi lebih taat juga. Ke panti asuhan ketemu yang masalahnya lebih berat. Bentar ya. Bismillah, Koko izin buka dulu sedikit ya. Koko bisa datang ke sini wasilahnya melalui teman-teman Darut Tauhid Peduli, dan salah satu ikhtiar yang kami upayakan karena Koko, teman-teman DT Peduli, dan bahkan mungkin kita semua ya, dari tadi Koko datang ke sini ngeliatin muka-mukanya, kalau dari wajah-wajahnya sih wajah-wajah yang bakal dijemput malaikat maut semua ya. Iya nggak sih? Iya. Makanya berusaha nyiapin bekal, salah satu bekal yang diupayain. Kami sedang mendirikan Khairu Ummah, pusat pendidikan dan peradaban di Bogor. Sekarang udah ada sih SMP-nya, baru SMP-nya saja, sudah di tahun ketiga. Namun sebagaimana tempat Koko belajar Darut Tauhid, tempatnya Agib dan yang lain-lain, ya bercita-cita untuk lebih besar lagi, lebih manfaat lagi. Untuk mudah-mudahan ada TK, SD, SMA, masjid, perguruan tingginya. Maka sekarang lagi ikhtiar untuk membebaskan lahan. Maka akhirnya dibantu sama teman-teman Darut Tauhid Peduli, mau nggak yuk kita bantu, barangkali ada yang mau ikut berkontribusi berwakaf, maka ya itu dengan senang hati amat sangat dipersilahkan. Tapi ya sekali lagi kok pengen minta maaf dulu aja, kami nggak bisa balas apa-apa karena yang bisa balas cuma Allah. Dan yang Koko tahu setiap kali ada yang beramal bersedekah, pilihannya cuma dua, paling cepat diganti di dunia, standarnya 700 kali lipat, Al-Baqarah 261, paling lambat digantinya setelah mati, jadi bakal kita pulang ya. Jadi setiap kali ada yang sedekah itu ternyata uangnya masih milik kalian tetap, cuman udah pindah aja dari rekening dunia ke rekening akhirat ya. Makanya nanti dibantu sama teman-teman Darut Peduli, silakan yang mau untuk ikut berkontribusi, mudah-mudahan jadi pahala jariah bagi kita. Maka mungkin nanti setelah berkomitmen juga nanti ada dibagiin bukunya Koko katanya, sama nanti ke depan katanya foto, kalau mau juga itu. Tapi kalau nggak mau foto ya udah ya, silakan ya. Sama katanya bisa tanda tangan kalau mau, itu juga kalau mau. Tapi kalau pengen tanda tangan masing-masing nggak harus tanda tangan Koko kok ya. Jadi kan mempermudah ya. Saya bismillah, kau kembalikan lagi dulu kepada tim Darut Tauhid Peduli ya, Ustaz Fadlan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, alhamdulillah, bagaimana kajiannya pada siang Capek ini? dakwah tiap hari, tapi lebih capek lagi kalau dosa, kalau maksiat. Dan nanti juga akan ada hari waktunya istirahat, di mana istirahat nggak akan dibangunin lagi. Kapan? Nanti di kuburan ya.
DM ke Koko aja. menjalani Kan ini di IG kan bisa, di DM, TikTok, IG dua-duanya bisa DM. Wasallam dengan cara kita mendidik putra dan putri kita. Ya Allah, Baik ibu bapak, mohon izin. Koko juga masih santri, Koko, tapi silakan kalau mau belajar. Saat ini Koko lagi nyiapin tempat sih untuk benar-benar bisa datang. rumah miliknya Koko. Sepekan sekali kita mengkaji, Pendidikan dan nanti kita ngaji kitab di situ, ngaji di situ sepekan sekali. Silakan sih bagi yang mau datang. Bogor, mungkin wilayah Tapi memang lokasinya di Bogor. Di sana alhamdulillah sudah ada bangunan-bangunan pondok pesantren tingkat SMP untuk saat ini. Namun saat ini masih ada kendala di program pondok pesantren Khairul Ummah, yaitu Ya dakwah enak kok. pembebasan lahan. Tugasnya nyampein kebenaran aja. Ini dari Darul Tauhid ini. Kalau kita nyampein bisnis kan kata kita benar, kata orang lain belum tentu, karena standarnya orang. Tapi kalau bicara tentang Islam, contoh kita jawab, kita bilang orang yang Islam wajib sholat loh, bener. Siapa yang berani bantah? Dari kiai sampai tukang mabuk nggak ada yang berani bantah. Ya tugas kita mastiin yang disampaikan benar aja. Rumah udah 5, anak udah banyak gitu, aduh gimana ya gitu. Nah kita investasikan untuk akhirat kita. Insya Allah Saran kos, kita di mana? Maaf tenggelam di sana. kita, dana dunia kita menuju Kebangun tidur, lalu membaca doa La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah Allahumma gfirli. Begitu. kita kajian di sana. Seru. Oh jauh, 17 tahun. Koko tahun ini udah 34. November nanti udah 35. Yang sudah siap Jadi- mempersiapkan untuk investasi akhirat, Dia udah 35, udah 2 kali di lipat. waktu yang tepat, di tempat yang tepat, insya Allah. Baik, Bapak Ibu, nanti di depan ini Oh, DM aja. ada teman-teman tim pencatat. Ada nomor adminnya juga sih di IG. Insya Allah kalau niat juga sudah dicatat ya Bu ya. Tapi niat kemudian dilaksanakan, insya Allah pahalanya berbeda. Dan ini dari teman-teman Nggak tahu lah zodiak, Koko tidak percaya juga dengan zodiak karena beruntung mah satu, dekat sama Allah. Jadi sistemnya seperti ini Bu. Komitmen hari ini yaitu Ibu, Bapak yang ingin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. berwakaf Upi Bandung, kos di deket ini aja di Geger Kalong, deket Masjid Darut Tauhid. minggu depan Kampadan Ke Upi deket, tinggal jalan, boleh. tapi deket sama masjid. Saya bisa dicicil. KM 57 lagi kapan ya? Boleh nggak? Nanti Koko lihat Kalau jadwalnya ya. misalkan sampai 10 kali insya Allah. Tapi ada lagi kok. Jadi kita Yutin Muhammad udah mulai pegangan, mulai jalan, ngerondangnya udah cepet, gigi tumbuh, ngomong bawel banget. untuk pondok pesantren. Ibrahim mulai dia jalannya ngerondangnya ngesot nah. Silakan yang ingin berkomitmen maju ke depan, ya berakad langsung dengan kokoh, bukan dengan saya Ibu, langsung dengan kokoh ke depan, terus kemudian nanti berdokumentasi. Tangerang kokoh. kapan ya? Insya Allah ada buku dari Koh Denis bagaimana cara beliau mendapatkan hidayah. Insya Allah. Yuk kita Tadi siap, Ibu. jam 1:30 Sudah Koko siap mulai. ini? Boleh kita Terus, dari suaminya. Apa boleh nanti kita pada asar ada lagi. investasikan akhirat kita untuk Jambi bentar ya, kalau nggak salah 18 Agustus. Dipromosikan dulu, izin dulu 18 atau misalkan ini uang pribadi ini dari 18 Juli. boleh seperti 18 Juli kok ke Yuk, Jambi. kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Di Abadi Convention Center ya. pembebasan lahan pondok pesantren Khairul Ummah yang Jadi di BMW katanya. Bogor. BMW Cilegon. Pondok pimpinan pondok pesantrennya yaitu Koh Denis. Udah DT. Di DT 2 tahunan doang. Berinfak Dari DT baru ngambil jurusan hadis 3 tahun di Bandung juga. Bapak saya, suami saya dan anak-anak saya, insya Allah sebesar 5 Nggak sakit kepala. juta Biar sakit kepala, biar nggak sakit untuk kepala bisa mah maju ke depan. minum obat, Dari Bapak Ibu minum air yang cukup, istirahat cukup. senilai 5 juta rupiah, boleh dicicil 2 kali, boleh dicicil 10 kali. Dari Bapak mungkin yang di depan ada Iya betul. 5 juta rupiah, insya Allah. Pulang dari Thailand Koko 2526 ya. Ayo, silakan 2017, 26 menuju 27. Untuk beramal soleh
boleh langsung ke depan. Pamekasan tahu tapi belum pernah ke sana. Pernahnya cuma nyampe Langsung dengan Bangkalan doang. Insya Allah beliau yang akan memimpin pondok pesantren Khairul Ummah dan insya Allah menjadi pencatatan atau kebaikan Bapak Ibu nanti di akhirat. Bangun tidur, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma gfirli. Ada 5 juta rupiah dari Bapak Ibu. Oke, kita akan segera tutup. 3, 2, matiin dulu ya, nanti habis ini kita kajian lagi pada asar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. untuk atas nama saya, atas